Tim nasional Indonesia gagal lolos ke semifinal setelah takluk 0-1 dari Filipina pada laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong tidak mau disebut gagal usai anak asuhnya tersingkir di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Bisa saja dibilang gagal karena kita tidak bisa lolos dari grup. Tapi kita juga bisa melihat, ini bukan tim senior. Kalau kita bawa tim senior, saya bisa pastikan kita juara, ucap Sintayong usai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu berdalih daripada dibilang gagal, lebih baik sebut membuat pengalaman untuk para pemain muda. Sintayong menjelaskan bahwa tim nasional Indonesia diperkuat para pemain muda. Anak-anak muda ini merupakan proyeksi untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Skuad hari ini memang akan bermain tahun depan di Piala Asia U23 dan SEA Games. Tidak perlu khawatir untuk fans, apalagi kita lawan tim senior juga dari berbagai negara di Piala AFF, ujarnya. Mungkin dari aspek fisik dan lainnya, pasti tidak mudah melawan tim nasional senior. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama, liga juga sedang bergulir di Indonesia. Jadi secara jadwal memang agak mepet dan sulit juga. Diketahui Sintayong juga membawa pemain langganan tim nasional senior seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Namun kehadiran mereka tidak memberikan dampak yang signifikan. 3 pemain abroad tersebut justru tampil kurang maksimal di ASEAN Cup 2024. Sintayong mengakui bahwa performa Asnawi, Arhan, Marcelino, dan Struijk memang kurang maksimal. Selain itu, 2 pertandingan harus bermain dengan 10 pemain cukup menyulitkan dari sisi taktikal. Marcelino menerima kartu merah saat pertandingan melawan Laos dan Muhammad Ferrari saat menghadapi Filipina. Mungkin bisa bicara kecewa, apalagi Marcelino dapat kartu merah saat lawan Laos dan menjadi pertandingan yang sulit di tim nasional. Hari ini sama Ferrari dapat kartu merah, jadi kita tidak bisa mencetak gol satupun. Saya pikir cetak 2-3 gol sebelumnya, tapi disayangkan dapat kartu, kata Sintayong. Terkait Struijk, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki penilaian tersendiri. Menurutnya, kondisi pemain asal Brisbane Roar tersebut memang kurang prima saat datang ke tim nasional. Ini yang membuat sosok penting di lini depan skuad Garuda tersebut kurang maksimal di ASEAN Cup 2024. Namun, dia mendoakan yang terbaik saat Struijk bermain lagi di Liga Australia nanti. Untuk Rafael sendiri memang kelelahan. Begitu sampai di timnas, jadi memang tidak bisa memberikan performa baik. Kecewa, tapi saya percaya dengan Rafael yang akan baik-baik saja di Liga Australia untuk Maret di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Masalah selanjutnya adalah saat Ivar Janner dan Justin Hubner gagal merapat ke skuad Garuda. Mereka dijanjikan bergabung saat tim nasional Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Kondisi ini membuat Sintayong merubah posisi Donny Tri menjadi bek dan efek selanjutnya adalah lini tengah Indonesia kurang maksimal tanpa Ivar. Jika Ivar dan Justin datang, pasti kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih di Piala AFF tutupnya. ASEAN Cup sendiri tidak masuk dalam agenda FIFA dan pemain abroad tentu akan sulit mendapatkan izin. Namun saat membawa skuad terbaiknya, dia yakin mereka bisa juara. Jika bawa timnas senior, saya pastikan juara, katanya lagi. Timnas Indonesia tersingkir di fase grup setelah hanya menempati posisi ketiga klasmen di grup B. Tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 diraih oleh Vietnam dan Filipina. Sejak ASEAN Cup atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF bergulir pada tahun 1996, Indonesia belum pernah menjadi juara. Pencapaian terbaik hanya menjadi runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.
Dari runner-up pada 2020, semifinalis 2022, dan kini hanya sampai penyisihan grup. Mengomentari performa tim, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Sintayong. Sebelum turnamen dimulai, PSSI memang tidak memasang target tertentu kepada tim yang diperkuat pemain U22 ini. Tetapi, kegagalan mengalahkan Laos dan Filipina saat bermain di kandang sendiri terhitung di luar ekspektasi. Pasti akan dievaluasi, itu ada di kontrak. Semua pelatih wajib evaluasi, kata Erick Thohir. Walaupun dengan pemain muda, targetnya di sini adalah semifinal. Kita berharap tim menang atas Myanmar, Laos, dan Filipina. Kalaupun Vietnam, mungkin memang agak sulit. Di pertandingan melawan Filipina ini juga sebenarnya bisa menang. Cuma namanya sepak bola, banyak dramanya, pungkas Ketua Umum PSSI itu. Diketahui Sintayong satu-satunya pelatih jebolan Piala Dunia yang gagal meloloskan skuad asuhannya ke semifinal Piala AFF. Lantas, ada berapa pelatih jebolan Piala Dunia yang pernah menangani tim nasional di Piala AFF? Tercatat, ada 4 pelatih jebolan Piala Dunia yang kemudian beraksi di Piala AFF sebagai juru taktik. Mereka adalah Park Hang-seo, Sven-Goran Eriksson, Milovan Rajevac, dan Sintayong. Park Hang-seo pernah menjadi asisten pelatih Gus Hiddink saat tim nasional Korea Selatan menembus semifinal Piala Dunia 2002. Sementara mendiang Sven-Goran Eriksson meloloskan tim nasional Inggris ke perempat final Piala Dunia 2002 dan 2006. Bagaimana dengan Milovan Rajevac? Pelatih asal Serbia itu membawa Ghana mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia 2010. Terakhir tentunya ada Sintayong yang mengalahkan Jerman di fase grup Piala Dunia 2018, meski akhirnya timnas Korea Selatan gagal lolos ke 16 besar. Lantas, bagaimana dengan pencapaian nama-nama di atas saat berkiprah di Piala AFF? Park Hang-seo membawa tim nasional Vietnam juara Piala AFF 2018, lolos ke semifinal 2020 dan runner-up edisi 2022. Sementara Milovan Rajevac membawa tim lapis kedua Thailand melaju ke babak semifinal Piala AFF 2018. Bagaimana dengan Sven-Goran Eriksson? Dia membawa mayoritas pemain naturalisasi tim nasional Filipina lolos ke semifinal Piala AFF 2018. Terakhir, Sintayong yang membawa tim nasional Indonesia finish runner-up di edisi 2020, semifinal pada 2022, dan fase grup 2020.